Ya pemirsa, isu yang paling hangat diperdebatkan dalam debat yang tadi kami putarkan adalah tentang kebijakan terkait perpajakan yang diusung oleh masing-masing kandidat. Sementara Hillary Clinton ingin menaikkan pajak bagi mereka yang berpenghasilan besar atau mereka yang orang-orang kaya, sementara Clinton justru ingin memangkas pajak orang-orang kaya dengan tujuan adalah agar orang-orang kaya ini merepatriasi dana yang mereka miliki di luar negeri untuk masuk kembali ke Amerika dan membangun kembali manufaktur, infrastruktur sehingga menciptakan lebih banyak pekerjaan. Ini adalah dua konsep yang berbeda dan diperdebatkan dengan sangat sengit di sini. Lalu juga ada beberapa hal yang disinggung seperti misalnya NAFTA dan juga terkait masalah pemanasan global yang disebut oleh Hillary Clinton bahwa Trump menyebut pemanasan global ini adalah sebuah hoax yang dihembuskan oleh Tiongkok untuk menghancurkan manufaktur Amerika Serikat. Kita akan diskusikan lebih banyak tentang hal ini bersama tamu saya pada malam hari ini, Pak Zainuddin Amali dari Komisi 1 DPR RI. Selamat malam, Pak. Malam. Terima kasih sudah hadir di Berita Satu TV. Seru sekali tampaknya tadi perdebatannya ya Pak. Ya, bagaimana Bapak melihatnya? Ya, saya kira ini adalah pertemuan mereka yang pertama ya. Pertemuan mereka yang pertama. Selama ini kita hanya menyaksikan masing-masing berkampanye di areanya sendiri-sendiri. Nah, sekarang mereka dipertemukan. Pasti sudah mempersiapkan diri masing-masing dan kelihatan di dalam perdebatan itu bagaimana Hillary dengan tenang dia menghadapi Donald Trump yang ya terkesan sangat temperamental, ya emosional ya. Dan itu dimanfaatkan betul oleh Hillary. Jadi dalam perdebatan seperti ini saya kira ada dua hal yang perlu dipersiapkan ya, secara psikologis, secara mental harus siap betul. Kemudian tentang materi debat itu sendiri. Nah, saya melihat bahwa Hillary paling tidak sebelumnya sudah mempelajari tentang Donald Trump. Lebih siap ya? Ya, lebih siap karena di beberapa kesempatan sebelumnya kan jangankan Hillary, kita saja sudah bisa melihat bahwa ini sangat emosional, temperamennya sangat tinggi dan cepat tersulut. Nah, itu yang saya perhatikan dimanfaatkan betul oleh Hillary. Jadi Hillary tanpa harus mempersiapkan serangan-serangan kepada Donald Trump, tetapi dia menggunakan apa yang disampaikan oleh Donald Trump, kemudian itu dikembalikan lagi, dan itu menjadi serangan balik kepada Donald Trump. Jadi dari sisi itu Hillary menguasai. Kita ketahui juga pasca debat ini pasar merespon positif ya, karena memang sudah terlihat bahwa dari beberapa polling yang diselenggarakan di Amerika Serikat, pertanyaannya adalah siapa yang memenangkan debat. Jawabannya adalah Hillary Clinton. Itu pun sudah bisa kita lihat bersama dan itu direspon positif oleh pasar. Nah, Bapak baru kembali dari state ya Pak ya? Nah, apa yang bisa direkam di sana? Apakah memang ada ketakutan tertentu atau preferensi tertentu terhadap dua kandidat ini? Ya, kebetulan saya baru ikut acara di PBB bersama Wapres ya, di sidang Majelis Umum. Di luar acara itu kemudian kan kita nguping-nguping lah bagaimana respon dari masyarakat yang ada di sana. Memang ini adalah dua gaya kepemimpinan yang berbeda. Donald Trump yang berlatar belakang sebagai pengusaha atau businessman, itu dikesankan oleh sebagian masyarakat bahwa kalau akan memimpin negara ini maka gaya kepemimpinan sebagai bisnismen dia akan terapkan. Tentu itu yang ditakuti. Ya, tentu ini akan berbeda karena memimpin sebuah negara yang sangat besar, dalam tanda petik superpower lah, katakanlah begitu. Kemudian dengan latar belakang dia memimpin satu usaha yang semuanya dibawa kendali dia. Apapun kata pemilik atau owner, itu pasti akan diikuti oleh pekerja dan lain sebagainya. Tetapi ini kan negara tidak. Ada berbagai kekuatan lain juga yang harus berkontribusi. Nah, yang kedua adalah kepemimpinan Demokrat yang sekarang yang sudah masuk fase kedua, Obama. Dianggap oleh masyarakat, kan pada saat Obama masuk itu krisis, krisis menimpa, bahkan sempat shutdown ya Pak? Iya betul, perekonomian Amerika sangat turun,
Tetapi dengan datangnya Obama, tentu di situ juga membawa misi demokratnya. Ini perlahan-lahan bisa dibangkitkan. Nah, harapan orang Hillary tidak akan jauh berbeda dengan Obama karena pasti mereka punya visi dari demokratnya yang akan dia terapkan dalam pemerintahannya. Nah, dari situ jadi bisa jadi ada alasan kenapa pasar khususnya Wall Street langsung bisa positif karena mereka mulai bisa mendapatkan gambaran tentang kepemimpinan Amerika ke depan. Ini di tangan siapa kira-kira? Karena ini akan berpengaruh kepada kehidupan masyarakat Amerika dan khususnya kepada para pengusahanya tentu, sehingga responnya ya kalau itu positif berarti memang harapan mereka, harapan pasar lebih adalah condong ke Hillary Clinton. Betul. Begitu. Nah ini juga sempat disinggung soal NAFTA ya Pak ya, tentang perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara yang menurut Clinton selama 30 tahun terakhir ini tidak membawa banyak pengaruh. Menurut Trump tidak membawa banyak pengaruh atau bahkan merugikan ekonomi Amerika Serikat, dan dia menyalahkan Hillary karena ada di pemerintahan tapi tidak berbuat apa-apa tentang itu. Nah ini kan artinya, apakah artinya sikap Amerika sendiri terhadap perjanjian perdagangan bebas ini akan lebih menutup diri, mengingat Hillary Clinton juga menyatakan bahwa dia tidak setuju dengan TPP. Ya, saya kira kalau kebijakan luar negeri pada saat dibawa dalam kondisi kampanye itu kita bisa artikan dalam rangka meraih dukungan. Tetapi ini sekali lagi itu juga yang sempat saya rekam dari masyarakat yang ada di sana, belum tentu itu akan bisa diterapkan. Seperti statement-statement Donald Trump yang begitu keras, yang begitu seolah-olah mau menutup Amerika dan dia menjadi kuat sendiri dan lain sebagainya. Pada saat perjalanan kalau toh juga dia memerintah itu belum tentu. Jadi itu kebijakan yang akan sangat sulit diimplementasikan. Ya, apalagi kan kita tahu bahwa Donald Trump ini punya latar belakang sebagai pengusaha, sebagai bisnismen yang pasti akan banyak lebih bisa bernegosiasi. Dan dia kan dikenal sebagai seorang deal maker yang sangat tangguh. Jadi saya kira ini untuk materi kampanye mungkin. Hanya sekedar materi kampanye ya, belum menurut saya begitu. Menurut saya begitu. Politik gitu. Okay. Saya sempat tanya kepada beberapa orang di sana, ya, akan seperti itu, belum tentu realisasi dalam pemerintahannya akan seperti itu. Oke, tapi kalau misalnya ini dua kandidat calon presiden sikapnya terhadap TPP Trans-Pacific Partnership ini mirip-mirip begitu. Apakah ini artinya Indonesia yang tengah mempertimbangkan untuk bergabung dengan TPP harus mempertimbangkan kembali, karena tanpa Amerika apa TPP? Ya, artinya kalau Amerika menarik diri dari TPP itu, kita bisa pastikan bahwa TPP ini juga tidak akan jalan. Nah, itu. Jadi sepanjang Amerika masih berada di dalam TPP itu, tentu kita ya mempersiapkan diri saja. Kalau memang itu menurut pemerintah itu dianggap lebih bisa menguntungkan Indonesia, saya kira tidak ada salahnya. Tetapi terburu-buru kita menyatakan bahwa tidak usah ikut, toh juga belum jadi keputusan. Karena ini sekali lagi yang saya dapatkan dari cerita-cerita orang yang di sana, bahwa materi kampanye bisa akan berbeda dengan pada saat mereka pada saat sudah memimpin nanti. Oke. Gitu. Ini kita punya sejumlah grafik. Yang pertama adalah ada polling. Ya, hasil polling debat pertama Capres Amerika Serikat, di mana sebanyak 62% responden memilih Hillary Clinton ya sebagai pemenang dalam debat pertama ini. Hanya 27% saja yang menyatakan Donald Trump lah yang menjadi pemenang dalam debat pertama ini. Ini memang sudah menunjukkan bahwa kesiapan lalu penguasaan materi Hillary Clinton jauh lebih bagus dibandingkan dengan Donald Trump, begitu seperti yang tadi sudah Anda katakan. Dan hasil ini rupanya disambut positif oleh pasar di Amerika Serikat dan juga indeks harga saham gabungan hari ini. Apakah memang ada hubungannya? IHSG kita melejit 1, lebih dan ini cukup signifikan ya Pak ya. Jika kita lihat arah kebijakan dari program-program kerja masing-masing calon kandidat ini, mana yang akan lebih menguntungkan atau lebih menguntungkan lah untuk Indonesia?
Ya, saya kira selama kepemimpinan Partai Demokrat itu kan sangat kita lihat Partai Demokrat itu kecenderungannya adalah kepada urusan-urusan lingkungan hidup dan sebagainya. Makanya Hillary tadi menyampaikan bahwa soal global warming, kemudian energi terbarukan dan lain sebagainya. Sementara sikap yang berbeda ditampakkan oleh Trump dan seolah-olah bahwa soal lingkungan dan lain sebagainya itu hanya akan merugikan Amerika kan begitu kalau tidak salah gitu. Yang akan diuntungkan dengan sikap-sikap kita terlalu peduli terhadap lingkungan dan lain sebagainya dan negara-negara lain. Nah, 8 tahun ya, memasuki tahun ke-8, sebentar lagi bulan November ini tentu akan masa berakhir ya. Obama, saya kira kerjasama Indonesia dengan Amerika sudah ya cukup baik di bidang ekonomi. Jadi kalau lihat konsep yang disampaikan dalam kampanye oleh kedua belah pihak ini, maka kemungkinan kita akan lebih bisa dengan Hillary, saya kira begitu. Itu karena sikap-sikapnya yang mewakili Partai Demokrat ini akan kita sudah mengenal lah begitu ya, sudah familiar selama 2 periode terakhir di bawah Obama. Betul. Kan kita sudah pernah ada pengalaman kan dengan Republik dan kemudian dengan Demokrat. Dan saya melihat tidak ada masalah yang terlalu serius yang menjadi perdebatan antara kita dengan Amerika selama kepemimpinan Obama ini. Jadi menurut saya kalau ditanya, ini pendapat pribadi saya ya, kalau ditanya siapa yang lebih bisa menguntungkan dalam perekonomian dengan Indonesia, tentu kecenderungannya akan lebih kepada Demokrat yang selama ini sudah bersama-sama kita. Oke, Pak Zainuddin, jadi debat berikutnya masih ada 2 debat lainnya yang akan dilakukan oleh para kandidat calon presiden ini, yaitu pada tanggal 9 Oktober dan juga 19 Oktober. Debat berikutnya, apa yang Anda harapkan akan muncul dalam debat-debat ke depan sehingga kita bisa lebih yakin dengan keuntungan yang akan kita dapatkan untuk dari pemilihan Presiden Amerika Serikat ini? Ya, saya kira tentu isu yang ke depan tidak lagi bicara soal ekonomi seperti tadi akan berganti dengan topik. Nah, yang kita butuhkan bagaimana Amerika memposisikan dirinya di dalam menangani konflik-konflik yang ada di secara internasional atau konflik global ini. Karena salah dia menerapkan kebijakan itu bukan menghentikan konflik yang ada, malah akan menjadi trigger akan muncul konflik-konflik baru. Nah, sekarang urusan dengan Syria saja, kemudian di tempat-tempat lain kan belum bisa diselesaikan. Ini sudah muncul kecaman dari Palestina bahwa Donald Trump akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Itu juga sudah jadi api tersendiri. Ya, saya kira itu sebagai kampanye, mungkin ya kampanye Donald Trump untuk menarik perhatian dari para pemilih Yahudi yang ada di sana, yang tentu secara ekonomi mendominasi ekonomi Amerika. Strategi kampanye saja begitu ya? Mudah-mudahan begitu. Oke, kita jadi yang ingin kita lihat ke depan adalah bagaimana Amerika menangani konflik begitu. Ya, bagaimana jangan mereka menjadi bagian dari konflik itu. Dia harus bisa mencarikan jalan keluar dan konflik itu bisa berhenti di berbagai negara. Dan ada harapan satu lagi tentang kesenjangan yang terlalu kita lihat terlalu besar antara negara-negara kaya dan negara-negara berkembang, negara-negara miskin. Saya kira itu harus menjadi satu isu juga untuk kepemimpinan Amerika ke depan. Apa yang akan mereka lakukan tentang itu. Baik Pak Zainuddin Amali, terima kasih banyak atas kehadiran dan diskusinya pada malam hari ini. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Anda. Sama-sama. Pemirsa, demikian spesial report debat perdana Hillary Clinton dan Donald Trump. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.